Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudari terkasih, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah minggu ini GBI Point Square. Terus kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Kami memiliki beberapa tempat kul, jadi bagi Bapak Ibu bisa memilih salah satu kul-kul yang terdekat untuk ikut bergabung terserap di dalamnya, dan juga mari kita bertumbuh bersama. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai 8 pagi. Jadi mari kita berjaga-jaga 1 jam saja di setiap hari Sabtu melalui link Zoom GBI Point Square. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri yang aktif, terus kami ingatkan untuk mengikuti ibadah online yang disediakan oleh GBI Point Square melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memindai kode QRIS yang ada di layar monitor atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita semua berdoa sebelum ibadah dimulai. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan. Dan terutama kalau hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan meskipun melalui online ya Bapak. Bapak juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam hatimu Tuhan. Indonesia ada dalam pikiranmu ya Bapak. Biar Tuhan apapun yang boleh terjadi pada negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada rencanamu Tuhan yang mau kau genapi bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan, baik presiden Tuhan, wakil presiden ya Bapa, juga beserta jajaran yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan bagi setiap pemimpin kami ya Bapa dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan, baik gembala rayon Tuhan, gembala terutama Tuhan untuk gembala sidang kami ya Bapak, ya juga Tuhan gembala cabang kami ya Bapak beserta para wakilnya Tuhan ya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat, marifat juga kebijaksanaan untuk setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Kau memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini siap beribadah ya Bapak. Biar Tuhan ibadah ini ya Bapak boleh memberkati hidup kami Tuhan. Melalui firman yang kami dengar juga boleh memberkati dan mengubahkan kami dari hari ke hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga
membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya keadaan kita luar biasa. Pada saat kita berkata kita luar biasa, itu adalah perkataan iman bahwa keadaan kita akan luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah juga luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau.
betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah dalam hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya
di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, penolong kami. Yesus. Karena darah-Mu Tuhan, karena darah-Mu kami telah ditebus Tuhan. Karena darah-Mu Yesus kami diselamatkan. Karena darah-Mu Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Oh, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kami dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Karena darah-Mu Yesus mengubahkan setiap kami. Darah-Mu Yesus yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami siap memuji-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Atas kepala oleh domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan.
percaya Dia dahsyat, katakan amin. Dia dahsyat memulihkan keadaan kita. Haleluya, haleluya. Saat ini siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Karya terbesar di dalam hidup kami adalah karya pengorbanan-Mu, Tuhan. Sehingga Engkau menebus kami, Tuhan. Dari manusia lama kami yang berdosa, Tuhan. Kau menjadikannya baru, Tuhan, karena darah-Mu. Sungguh kami bersyukur, Tuhan. Punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu besar, karya-Mu besar. Dan hanya ini yang dapat kami berikan, Tuhan, yang terbaik bagi-Mu. Lewat penyembahan kami, Tuhan. Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali katakan dari hati. Kasih, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu saat ini, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tergabung dalam link Gereja Betel Indonesia, Rayon 1H, yang dipimpin oleh Bapak Budiarto Totong, dan seluruh staf. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya, untuk boleh berbagi pada kesempatan perayaan Paskah kali ini. Saya ingin ajak semua, kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada perayaan Paskah ini. Kami semua akan mengalami kuasa kebangkitan. Karena Yesus Tuhan yang sudah bangkit di antara orang mati. Dan kami percaya hari ini supaya setiap kami bukan cuma mendengar, tapi mengalami kuasa kebangkitan. Sehingga kami bisa bersaksi bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang memulihkan hidup kami, bahkan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan saluran berkat pada kesempatan perayaan Paskah ini. Supaya setiap kami mendengarkan pada kesempatan ini, semua yang diberkati. Bahkan yang lemah pun dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa kembali bangkit berpengharapan. Dan kami semakin memahami tentang kuasa kebangkitan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan ambilkan firman Tuhan yang tertulis di dalam suratan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 7. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, dan sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bagaimana Rasul Paulus menceritakan tentang kematiannya Yesus di atas kayu salib sampai kebangkitannya yang disebutkan tadi sesuai dengan kitab suci. Jadi cerita tentang Yesus mati di atas kayu salib sampai Yesus dibangkitkan itu sudah tertulis jauh hari di dalam kitab suci. Kita bukan mendengar dongeng, kita bukan cerita legenda, tetapi kita melihat bahwa berita ini kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa cerita dari lahir, hidup, mati, berangkat ke surga. Ya. Saya percaya kalau kita mengerti dan memahami bahwa apa yang kita terima ini tidak akan pernah sia-sia. Seperti Rasul Paulus berkata, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu dan sia-sialah pemberitaanku. Nah, pada kesempatan
saat ini saya mau menyampaikan kenapa sih sampai disalib dan apa hubungannya dengan salib. Sebetulnya ada dua kelompok di sini. Kelompok yang pertama itu kelompok para imam dan ahli Taurat. Kepentingannya apa dengan Yesus? Nah ini. 3 kepentingan nih, perbedaan masalah beragama. Karena dianggap Yesus datang ke dunia ini mendirikan agama baru. Mesias yang diurapi. Makanya dikumpulkan. Dicari tahu di mana Mesias yang baru dilahirkan itu. Kemudian yang kedua pertentangannya masalah bait suci. Karena Yesus pernah berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi para imam dan ahli Taurat berkata, loh ini bangunnya aja 46 tahun, kamu mau rubuhkan 3 hari kamu bangun. Yang dimaksud di sini ada bait Allah, ada tubuhnya sendiri. Maksudnya di sini ini bicara tentang kematian sampai kebangkitannya Yesus selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, pengikutnya tambah banyak. Nanti bisa dipelajari baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua bercerita kalau pengikutnya Yesus tambah banyak. Nah, dari ketiga hal inilah mereka tidak suka dengan Yesus, cari kesalahannya. Jadi mereka punya kepentingan yang berbeda dengan seorang yang namanya Raja Herodes. Raja Herodes ini kepentingan dia. Dari kelahirannya sudah dikejar. Ketika para Majus berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kenapa? Dia tidak suka ada raja yang baru. Karena raja yang baru itu berbahaya bagi dia, ancaman bagi dia. Bahkan ketika raja itu ada di dunia ini, Yesus Kristus sebagai raja waktu itu, pengagumnya tambah banyak. Dikagumi banyak orang. Nah, berita yang disampaikan juga berita tentang kerajaan. Tapi kerajaan Allah ini maksudnya pemerintahan Allah. Dianggap persaingan. Akhirnya para imam, ahli Taurat, dan Herodes semua sepakat. Untuk apa? Menyalibkan Yesus. Mulai ditangkap, ya, diadili, sampai dibawa ke Golgota. Tapi lewat kematiannya, ada firman yang berkata dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatikan ayat ini. Ini ayat sangat powerful, saudaraku. Jadi kematian ini punya tujuan di sini. Apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau tadi para imam dan ahli Taurat, kemudian Raja Herodes bersepakat. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kematian di atas kayu salib menanggung dosa saudara, dosa saya hari ini. Bahwa hari ini kita ada dan sedang merayakan Paskah, saya percaya arti kata Paskah itu terlewatkan. Kita semua sudah terlewatkan dari penghukuman atas dosa. Oleh karena itu, kita patut berkata bahwa tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah diselamatkan. Hari ini, kalau kita mengerti ayat ini, bukan cuma seluruh kaum Israel, siapapun ganti kata Israel itu. Ganti apa? Mungkin di keluarga kita. Dan di komunitas yang lebih besar. Itu mungkin di kota kita. Mungkin di bangsa kita. Karena satu kali kelak nanti. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi bukan sampai disalib peristiwa ini. Berhenti di sana. Tidak. Pada hari yang ketiga. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, benar. Dia bangkit. Membuktikan. Kebangkitannya membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Kebangkitannya membuktikan kalau dia Allah yang berkuasa. Biarlah setiap kita hari ini memahami. Kalau kita memahami tentang kuasa kebangkitan. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan. Karena ada banyak orang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Hidupnya dari agama A sekarang menjadi Kristen, tetapi sama saja tidak ada perubahan.
Hari ini saya merindukan bahwa kuasa kebangkitan harus kita terima sebagai orang percaya. Kalau sudah mengalami kuasa kebangkitan, cara ibadah kita berbeda, cara berbisnis kita berbeda, cara kita di dalam keluarga juga berbeda. Karena Tuhan mau hari ini setiap kita harus mengalami kuasa kebangkitan. Kenapa sih kok kita harus mengalami kuasa kebangkitan? Bisa enggak kita mengalami kuasa kebangkitan? Seperti Rasul Paulus tadi berkata, kuasa kebangkitan harus kita alami supaya hidup kita tidak mudah goyah. Dengan segala sesuatu yang terjadi, perubahan yang hari ini sedang kita hadapi. Mulai dari keluarga harus berubah, mulai dari bisnis berubah, kehidupan bergereja juga harus berubah. Makanya kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, hidup tidak mudah goyah. Firman berkata di sini, dikatakan dalam ayat 1, supaya teguh berdiri, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Kata keselamatan itu bukan bicara nanti saja, kalau kita meninggal terus masuk surga, bukan. Tapi hari ini kita diselamatkan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Yesus. Bila hari ini kita akan alami kuasa kebangkitan itu. Saudara tidak boleh menjadi lemah. Saudara tidak boleh goyah. Saudara percaya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, pasti kita diselamatkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini dalam firman Tuhan ini. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Makanya kuasa kebangkitan akan kita terima supaya kita tidak goyah menghadapi segala perubahan yang sedang terjadi. Saya percaya kita sudah melalui 2 kali Paskah. Ya. Tahun yang lalu baru-baru awal-awal tentang pandemi COVID-19 terjadi. Ini tahun yang kedua dalam merayakan Paskah. Berbeda semua. Tetapi kita sebagai orang percaya, kalau kuasa kebangkitan ada, kita tidak mudah goyah. Semua bisa berubah, tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pegang yang kekal, pegang yang tidak bisa berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mengalami kuasa kebangkitan karena supaya hidup kita tidak mudah goyah. Hal yang kedua, nah, lihat di sini. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara melihat bahwa kubur Yesus itu ditutup oleh batu. Diperkirakan batu itu beratnya 4 ton. Saudara. Jadi cukup berat untuk nutup kubur Yesus itu. Tetapi kita tidak usah takut kalau kubur itu ditutup berapa ton pun dengan batu berat seberapa pun. Kuasa kebangkitan Yesus bisa menggulingkan batu itu. Lihat ayat ini. Tuhan perintahkan malaikat, gampang bagi Tuhan. Perintahkan malaikat, malaikatnya turun dari langit. Datang ke batu itu digulingkan. Kalau batu yang besar saja sudah digulingkan. Makanya batu-batu yang kecil jangan pernah membuat kita jadi putus asa. Batu yang besar, itu apa? Kematian. Yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab itu. Tetapi firman memberikan jawaban. Batu yang besar itu sudah digulingkan. Sehingga hari ini kalau ada batu-batu kecil yang sedang kita hadapi, jangan pernah mengenal kata putus asa. Apalagi kata menyerah. Orang percaya harus alami kuasa kebangkitan. Supaya kita tidak gampang putus asa. Dengan keadaan yang sedang terjadi. Banyak orang stres. Kenapa? Ya semua berubah. Mungkin tadi gajinya yang penuh sekarang dipotong. Mungkin tadi bisnisnya yang jalan dengan baik hari ini tertati-tati.
Tapi kita tidak usah putus asa. Kita punya kuasa kebangkitan yang membuat saya dan saudara tetap berpengharapan kepada siapa? Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup namanya Yesus Kristus. Kalau batu yang besar sudah digulingkan, jangan pernah menyerah karena batu-batu kecil di hadapan kita yang sedang menghadang. Mungkin batu urusan keluarga kita, mungkin batu urusan pekerjaan, mungkin batu urusan di bisnis kita, mungkin di urusan sekolah anak kita, urusan ekonomi kita. Saya percaya kalau yang sulit, yang besar sudah digulingkan, batu-batu yang kecil yang kau hadapi hari ini pasti juga bisa disingkirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan Paskah ini alami kuasa kebangkitan, bukan karena kata orang. Yang datang pagi hari waktu itu para wanita. Wanita itu selalu diidentikan bahwa mudah tersentuh dengan perasaannya. Makanya tidak ada yang kebetulan itu. Ternyata yang paling berani itu wanita waktu itu. Datang ke kubur, ternyata kuburnya sudah kosong. Wah, langsung heboh. Makanya wanita ini luar biasa. Punya kesempatan melihat kubur lebih dulu. Murid-muridnya waktu itu yang namanya Petrus berkata hebat sekali. Pembelaannya atas Yesus waktu ditangkap. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua pada lari terbirit-birit. Waktu itu wanita-wanita sedang datang ke kubur. Lihat kubur itu kosong. Mereka semua kaget. Tetapi para wanita itulah menjadi pemberita pertama tentang kuasa kebangkitan Yesus. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini, kuasa kebangkitan Yesus harus kita beritakan. Karena sekeliling kita banyak orang yang sedang putus asa, banyak orang sedang menyerah. Tapi kuasa kebangkitan Yesus membuat kita bangkit dan berpengharapan. Kalau kita berpengharapan kepada dunia ini, tidak akan jadi baik. Karena apa yang ada di sekeliling kita semuanya sedang mengalami kemerosotan. Bagaimana moral sedang merosot. Bagaimana keadaan ekonomi pun demikian. Tapi kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Ada Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus membuat saya dan saudara bergairah. Menjadi exciting kita ikut Tuhan. Makanya kenapa kita bisa memuji, kenapa kita bisa berkorban untuk Tuhan. Karena kita ini percaya bahwa kuasa kebangkitan itu yang membuat saya dan saudara ketika kita berjalan tidak pernah menjadi letih lesu. Ketika kita berlari, tetap saya yakin dan percaya sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, hari ini kita semua harus mengalami kuasa kebangkitan. Karena lewat kuasa kebangkitan membuat hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua yang sedang mendengarkan firman Allah tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Ada Yesus, selalu ada jalan keluar. Ada Yesus, selalu ada pertolongan. Oleh karena alami kuasa kebangkitan, supaya saya dan saudara hari ini betul-betul tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang lewat sebuah lorong gelap, percayalah, disitulah tangan Allah tetap akan terulur atas kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, Matius 28 ayat 5 dan 6 berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Lihat, apa yang dikatakan oleh malaikat di situ. Janganlah kamu takut. Hari-hari ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Makanya kuasa kebangkitan Yesus harus kita alami. Kenapa kita harus mengalami? Supaya hidup tidak perlu ketakutan.
ibadah di gereja secara onsite, seperti dari survei Josh Barna, sangat merosot. Kenapa? Karena orang pada ketakutan dengan namanya Tante Kor. Orang ketakutan dengan namanya COVID. Sebetulnya hari-hari ini kalau ditanya, ayo kebaktian secara onsite. Ya. Jawabannya berbagai macam. Karena saya percaya, kadang-kala kalau kita lihat orang sedang mengalami paranoid. Ketakutan. Ya, kalau sekarang mungkin sudah lewat setahun ini. Kita sudah mulai terbiasa dengan yang namanya corona itu. Ya, saya belajar dari kehidupan orang Jepang. Orang Jepang berkata, kita tidak akan bisa menghilangkan corona, tapi kita akan berdampingan berjalan dengan corona. Tapi kita perlu jaga yang namanya protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Lihat di sini, berita yang turun dari malaikat ketika para wanita itu datang ke kubur. Janganlah kamu takut. Tuhan tahu hari ini. Berita ini juga ingin saya sampaikan hari ini. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Karena lawan iman yang pertama adalah ketakutan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Bapa, kalau hidup kita diselimuti rasa takut. Datang harus dengan rasa hormat. Adakah hari-hari ini di antara kita yang masih hidup dalam ketakutan? Kalau kita hidup dalam ketakutan, jangan pernah harapkan tentang apa yang kita iman itu bisa terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin ajak hari ini, ketakutan harus dihalau. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Seorang negarawan, Francis Bacon berkata, musuh ketakutan, ya ketakutan itu sendiri. Makanya ini yang harus dihapus, ini yang harus dilawan. Hadapi kenyataan hidup ini. Saudara, ada orang berkata begini dengan saya, kok bisa ya kena ya? Padahal dia enggak kemana-mana, di rumah saja. Memang saya beritahu, kalau kita bicara tentang corona, di mana-mana orang bisa kena. Dia berkata begini, jemaat berkata begini, saya enggak kemana-mana kok bisa kena ya? Ya, coronanya ada di mana-mana. Makanya hidup itu tidak perlu ketakutan. Biasa saja hadapi. Kita beriman untuk setiap kita ini diselamatkan. Kita beriman untuk setiap kita ini menerima perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Kita beriman supaya hidup ini betul-betul dijauhkan, dihalau dari malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit apapun. Tapi sementara kita beriman, kita hidup dalam ketakutan. Makanya saya katakan hari ini, kuasa kebangkitan Yesus membuat saya dan saudara tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Karena saya yakin dan percaya, dalam Alkitab 365 kali kata jangan takut ditulis, supaya setiap hari saya dan saudara menelan pil namanya jangan takut. Orang sekarang berlomba menelan vitamin-vitamin untuk tubuh. Saya percaya harus, saudaraku. Tetapi ada satu vitamin yang disebutkan vitamin jangan takut. Sudahkah kita konsumsi setiap hari? Tidak kebetulan 365 hari dituliskan dalam Alkitab. Supaya setiap hari hidup orang beriman tidak perlu ketakutan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan supaya setiap kita betul-betul saat kuasa kebangkitan mengalami kuasa ini. Dan saya percaya kuasa ini harus dialami setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Karena ketika kita mendengarkan firman Allah, saudara hari ini akan diubahkan. Karena iman saudara, iman saya hari ini percaya kepada Dia yang menghalau segala ketakutan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, adakah orang masih hidup dalam ketakutan? Nanti kita akan berdoa.
Kita percaya jawabannya alami kuasa kebangkitan. Dan yang terakhir, yang keempat. Nah, supaya hidup tidak menjadi hidup agamawi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Dan lihat di sini, apa yang diberitakan? Mulai dari Matius pasal 4 ayat 17. Pertama kali Yesus berkata apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, disinilah bedanya. Saudara ikut Tuhan, kuasa kebangkitan harus dialami setiap kita. Karena kuasa kebangkitan membuat hidup saya dan hidup saudara. Semuanya bukan hidup agamawi. Apa bedanya agamawi dan kerajaan Allah? Agamawi itu mengajar orang, ya, mengajar orang untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhannya non jauh di sana. Tapi kekristenan, kita diajar bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Makanya kata-kata bertobat. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu katanya kalimat itu kurang tepat. Padahal kalimat itu berkata, kerajaan Allah dari tanganmu. Bicara kerajaan Allah, itu bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa. Nanti dibaca dalam 1 Korintus 4 ayat ke-20. Kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tapi bicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan supaya bekerja atas hidup kita. Maka yang tumpang tangan saat seorang sakit, orang jadi sembuh. Disinilah adalah sebuah jawaban. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadikan hidup kita tidak menjadi hidup agamawi. Yang datang, pergi, pulang. Tetapi kita datang dalam hadirat Allah. Datang dalam ibadah. Ada sesuatu yang dialami. Karena kita berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Mari hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat kita merayakan Paskah. Kalau kita tahu tadi kenapa disalib. Akhirnya goal dari salib itu supaya semua orang mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Nanti setiap lutut pastikan Indonesia lawat Tuhan. Saya dan saudara akan melihat Tuhan yang besar hari ini. Kita percaya apa yang dicanangkan dalam program dari Pak Ningko. Pantai Kosta ketika di pencurahan Roh Kudus yang luar biasa terjadi. Maka yang mumpung kita hari ini mendengar. Alami sendiri kuasa kebangkitan. Bukan kata orang. Kata siapa? Kata kita sendiri yang mengalami. Makanya kubur kosong tidak ada jawaban yang lain. Kecuali orang akan menjawab. Kalau itu Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita sedang menyembah Tuhan. Hari ini sedang kita merayakan Paskah ini. Merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali. Mengapa sih harus mengalami kuasa kebangkitan? Ini adalah jawabannya. Supaya hidup tidak mudah goyah dengan keadaan yang terjadi. Supaya hidup tidak mudah putus asa dengan apa yang kita hadapi. Supaya hidup tidak perlu ketakutan dengan apa yang sedang ada di depan kita. Supaya hidup tidak menjadi hidup agamawi. Tapi hidup yang mengalami kuasa kerajaan. Dan percaya hari ini, di saat kita merayakan Paskah, itu bisa terjadi lawatan atas hidup saudara. Dimanapun saudara mendengarkan ini, saat di rumah, ayo ambil sikap hormat. Kita mau datang kepada Dia. Kita minta Tuhan melawat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang kepada Dia. Saya ingin berdoa kepada setiap saudara yang sudah mendengarkan. Bangkit berdiri dari tempat saudara. Bangkit berdiri dari tempat saudara. Sekarang letakkan tangan di dadamu. Supaya setiap kita hari ini mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan, hamba berdoa. Setiap kami yang datang pada kesempatan dalam hadirat Allah ini kami ada. Supaya setiap kami mengalami kuasa kebangkitan. Kalau ada hidup di antara kami yang mudah goyah dengan keadaan yang terjadi. Tuhan ampuni hari ini. Kami butuh kuasa kebangkitan Allah.
Kalau hari ini kami sedang mengalami hadangan, halangan apapun yang seringkali membuat kami putus asa, hari kami mau bangkit kembali Tuhan. Kami tidak mau putus asa, terlebih lagi menyerah. Kalau hari ini kami ketakutan dengan apa yang sedang terjadi, bahkan masa depan kami. Hari ini lawat kami, lewat kuasa kebangkitan Yesus. Kami tidak perlu hidup dalam ketakutan. Dan Tuhan, kami percaya kalau otoritas kerajaan ada pada kami tidak lagi hidup cuma sekedar beragama, tetapi kami mengalami kuasa kerajaan Allah, Yesus Kristus yang ada pada kita. Pada hari ini Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa, biar kuasa kebangkitan Yesus Kristus terjadi atas kami semua. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, biar kami memahami, mulai dari Engkau mati di atas kayu salib, sampai Engkau bangkit. Hari ini yang kami rayakan. Dan kami percaya setiap kami dilawat oleh Tuhan. Setiap kami Tuhan hari ini lewat kuasa kebangkitan. Sehingga hari ini kami ada dimanapun kami sedang buka link ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan lewat otoritas kerajaan Allah. Yang lemah Tuhan kembali sudah kuatkan. Bahkan kami yang putus asa dan mau menyerah, hari ini kembali dibangkitkan lewat kuasa kebangkitan itu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Paskah hari ini boleh mengingatkan kepada kami membutuhkan kuasa kebangkitan Yesus, yang dimana akan melawat setiap kami. Berkati Pak Budianto Totong bersama Ibu Ellen, dan kami percaya, biarlah Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala kami diberkati oleh Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya, warga besarnya diberkati, bisnis pekerjaannya diberkati. Dan kami percaya untuk boleh memimpin Gereja Betel Indonesia di Rayon 1H ini. Kami percaya kami butuh esra Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu diurapi secara khusus. Biarlah hari ini seisi keluarga juga diurapi oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan kali ini. Lewat kuasa kebangkitan Yesus, saat kami merayakan Paskah ini, semua menerima lawatan Tuhan. Tidak ada lagi di antara kami yang hidup dalam keterpurukan. Semua bangkit kembali, karena Yesus memberikan jawaban atas kami semua. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami ucap syukur pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati setiap kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, pengurapan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, pada saat ini tercurah menyertaimu, memberkatimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.